Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ay furidha alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana min ladunka ilma kama qulta fi kitabikal karim wa 'allamnahu min ladunka ilma. Allahumma iftah lana sudurana kama fatahtal hawa bainas samai wal ardh wahlul 'uqdatam min lisanina an aqidati syaitaniyah yafqahu qawlana waj'al li waziran min wazara'il muslimina fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah wa min qaryatina hadha khassah wa min qaryatil muslimina ammah bi barakatil hikmatil ijabati wal ijazah biwasitati syaikhi walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat kudrat iradah taufik hidayah inayah limpahan rahmatnya juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan panjang umur, sehingga alhamdulillah hadirin jamaah ibu bapak sekalian yang hakikat kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali bertemu, bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim, sekaligus kita niatkan beriktikaf di masjid yang mulia ini, Masjid Jami Al-Amin Kapling Panorama. Semua ini kita lakukan tentu yang pertama dalam rangka mencari mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita hidup di alam dunia ini ada dalam ridha Allah, dapat dipastikan hidup kita akan berbahagia dunia akhirat. Hidup kita akan selamat dunia akhirat. Karena semua yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, tujuannya adalah liridhaillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita semuanya, pertemuan kita ini mudah-mudahan ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala,
adalah melaksanakan pengajian di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ramadan al-Mubarak ini. Pengajian kuliah subuh Ramadan yang biasa dilaksanakan hari Ahad ataupun hari Minggu, karena diisi oleh akhinal kiram Bapak Dr. Andes Mahani insyaallah besok. Tapi untuk minggu-minggu berikutnya insyaallah tetap pada hari Ahad. Harapan tentu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan wasilah sababiyah pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terlebih kita yakini bahwa Ramadan salah satu gelar yang Allah berikan kepadanya adalah Syahrul Maghfirah. Bulan ampunan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan ampunan dan maghfirahnya di bulan suci Ramadan. Sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa, tentu siapa saja, shoma Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan imanan, atas dasar keimanan, wa ihtisaban, ihtisab mencari karena Allah. Apa kata baginda Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka semua dosa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dihampura sadayana dosa-dosa urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan mendapatkan gelar Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Hadirin jamaah, para bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, juga mudah-mudahan wasilah sababiyah juga lantaran pertemuan kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semuanya. Diberikannya rezeki halal, barokah, banyak tentu untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lizadil ibadah wal ziyarah ilal Makkah wal Madinah fi kulli sanah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan wasilah keberkahan, kemuliaan, keagungan, keistimewaan dan kepunjulan pertemuan kita ini juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, sekaligus memberikan usia barokah, umur yang panjang untuk dimanfaatkan, dipergunakan, digolangkan isi umur tersebut dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawwil umurana wa sahih azadana fi taatillah. Jamaah kita, warga kita, tetangga, baraya, ibu, bapak, anak, pamajikan, mitoha, minantu, salafi urang, besan urang yang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah. Sehatkan kembali, sembuhkan kembali, mugia sing dicagirkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada baginda alam habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan sekaligus mudah-mudahan salawat serta salam ayu rahmah al-makrunah bi ta'zim, rahmat kasih sayang nikmat Allah mugia terlimpah tercurah mufruh ke urang sadayana selaku umatnya. Amin. Aistajib doa'ana ya Allah. Doa-doa kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan berjalan, hari ini menginjak kepada hari yang ketiga. Kamis, Jumat, Sabtu, hari ketiga di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat sehingga bisa menuntaskan, menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih terhitung awal Ramadan, dikhawatirkan kita lupa, kita semuanya tentu di sini ada beberapa persiapan
yang harus kita persiapkan ketika melaksanakan ibadah Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Biasanya disampaikan sebelum Ramadan karena tidak ada waktu itu pengajian sudah ditutup, maka insyaallah masih awal Ramadan. Ada beberapa persiapan, di antaranya adalah yang pertama persiapan ruhiyah. Masih ada 27 hari ke depan. Kemudian yang kedua persiapan fikriyah. Dan yang ketiga persiapan jasadiyah. Yang keempat adalah persiapan maliyah. Tungtungna yah maluleta. Ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, maliyah. Eta kabeh bahasa Arab etanya. Yang pertama, untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini, persiapan yang pertama yang mesti harus kita persiapan adalah persiapan ruhiyah. Ruh, jiwa, hati harus dipersiapkan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Masya Allah. Apa artinya? Bersihkan hati kita dari kadurot-kadurot, kokotor-kokotor, rereget-rereget, penyakit-penyakit hati. Supaya kita melaksanakan ibadah Ramadan sehingga ketika bersih, kokotor-kokotor, rereget-rereget, penyakit-penyakit dalam hati kita bersih semuanya. Ketika melaksanakan Ramadannya, maka melaksanakan ibadah Ramadannya insya Allah diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang, ada teriwa, terpusing. Masya Allah. Tanu mantap kurang kadang-kadang pusing, kadang-kadang bingung, kadang-kadang riweuh. Sebab banyak penyakit-penyakit dalam hati kita yang belum bersih. Masya Allah. Mantap, masih ada 27 ke depan, masih banyak, masih panjang perjalanan kita di Ramadan ini. Yuk kita bersihkan hati kita. Masya Allah. Supaya melaksanakan ibadah Ramadan ini penuh dengan keikhlasan kepada Allah. Hanya dan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Banyak penyakit hati itu. Penyakit jiwa, penyakit hati. Ruh kita harus dibersihkan dari penyakit-penyakit itu. Sehingga disambungkan kepada kajian tasawuf. Masalah hati, masalah batin, nyambungna karena kajian tasawuf. Tasawuf itu adalah lisofwatil qalbi. Ilmu tasawuf. Ilmu batin, ngurusna karena hati, karena jiwa, karena ruh kita. Tujuanana lisofwatil qalbi, untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin. Riya, ujub, takabur, sum'ah, suuzon, iri, dengki, hasud. Masya Allah. Itu penyakit-penyakit hati. Makanya dalam kajian tasawuf, supaya mencapai derajat ma'rifat kepada Allah, yang pertama harus takhali, kemudian kedua tahali, dan ketiga insya Allah tajalli, mencapai bertemu ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhali, khala, bersihkan, kosongkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Nah tadi itu ya. Kemudian selesai itu kosong, bersih hati kita, tidak ada penyakit itu. Maka datangkanlah tahali, hiasi, gindingan, asupkan ke orang sifat-sifat mahmudah. Ieu mah hese. Mahmudah teh sifat sabar, tawakal, ikhlas, ridho, husnudzon baika batur. Itu adalah sifat-sifat terpuji. Lamun geus tertanam sifat-sifat tersebut dalam hati kita, penyakit kotoran hati sudah bersih, tertanam sifat-sifat mahmudah tersebut, insya Allah nur ilahi datang, kita sampai kepada tajalli,
makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya enteng, tapi Masya Allah. Itu yang pertama. Persiapan masih ada 27 hari lagi ke depan. Bersihkan hati kita dari semua reget dan penyakit-penyakit hati. Supaya ibadah Ramadan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah persiapan fikriyah. Pikiran. Pikiran itu otak. Otak itu berpikir. Berpikir itu artinya ilmu. Persiapan ilmu puasa Ramadan. Nah, ini yang akan kita kaji insyaallah. Kemudian, sebab ada keterangan Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubad menjelaskan dengan tegas, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Masyaallah. Fakullu man, maka setiap manusia ya'malu bighairi ilmin beramal ibadah bighairi ilmin tanpa ilmu, teu make ilmu, teu nyaho kana ilmuna. Puasa teu nyaho ilmuna. Salat teu nyaho ilmuna, asal-asalan. Apa kata beliau? Mardudatul la tuqbalu. Maka ibadah apapun jikalau tidak ada ilmunya, teu nyaho kana ilmuna, mardudatul la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, rugi. Ketika kita beramal ibadah, sehebat apapun kita ibadah, jika tidak dengan ilmunya, henteu make ilmu alias teu nyaho, bodoh ngaranna. Masya Allah, ibadahna ditolak moal ditarima ku Allah. Maka persiapan yang kedua, masih ada 27 hari ke depan. Persiapkan ilmu ibadah Ramadan tersebut. InsyaAllah akan kita kaji sekelumit. Kemudian yang ketiga, persiapan jasadiyah. Jasad teh tubuh. Tubuh teh badan. Badan teh awak urang. Persiapkan diri kita, jiwa awak kita, badan kita. Apa artinya? Jaga kesehatan. Sebab lamun urang teu sehat gering, ulah nu sejen gering na nyeri huntu we heulaanan puasa. Masya Allah. Kadang-kadang teu bisa puasa urang. Kunaon bah teu puasa, kubu aing nyeri huntu ieu teu kuat. Masya Allah. Emak teu puasa emak, muriang emak. Masya Allah. Bebe aing batuk wae. Masya Allah. Mata kurang ngadoa ke Allah, di samping ngadoa berusaha jaga kesehatan. Ulah sebeuh teuing eta dina nalikana buka, ulah ngadahar nu lada-lada beusi muncrut jeung mencret. Jaga kesehatan. Masya Allah, jaga. Sebab lamun urang teu sehat gering ngaranna nya ulah gering anu parah, gering nyeri huntu heulaanan, geus teu ngeunah ibadah ka Allah. Masya Allah, teu tenang. Mantak urang ngadoa, persiapkan kesehatan supaya di dalam rangka mengisi hari dan malam Ramadan ini kita beribadah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Persiapan ketiga. Kemudian yang keempat, awas 27 hari lagi, 27 hari ke depan persiapan. Jangan lupa kesehatan. Atur waktu. Ulah penting begadang, kemudian tidak teratur waktu, akhirnya panas dingin, muriang dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus jaga kesehatan kita. Kemudian yang keempat, persiapan dalam menghadapi dan sudah memasuki Ramadan kita ini, masih banyak waktu ke depan, panjang waktu ke depan, adalah persiapan maliyah. Malun teh harta. Nah ieu liyah make iya naon teh iya tas lain iya tas kira bangsa iya nisbat maliyatun, bangsa harta, persiapan duit. Jadi puasa teh ieu urang kudu nyiapkeun duit. Jeung naon eta duit?
Masya Allah, loba manfaatna duit manya. Penting diurang ya keluarga, tiap-tiap keluarga pan kudu resiko jeung di dapur, kudu make duit, balanja, kudu make duit, ka warung sayuran gitu keneh beas segala macem kudu make duit. Pan kudu sahur, kudu buka segala macam persiapkeun maliyah duitna. Masya Allah. Bukan hanya itu. Ada amalan-amalan ibadah yang sangat amat luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Sehingga pahala dan ganjarannya diterangkan dalam hadis mujtami'atun. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun kata baginda Rasul. Nilai-nilai kebaikan, kehadiran, ibadah dilakukan fihi di bulan suci Ramadan mujtami'atun, terhimpun, terkumpul, ay mudha'afatun, pahala dan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Apa ibadah yang berkaitan dengan mal, harta alias duit tersebut? Adalah sedekah, infak nu sunnah, zakat nu wajib, baik mal ataupun zakat fitrah, tah ti ayeuna kudu disiapkeun. Dihitung orang. Insyaallah. Mas aya 2 kilo. Insyaallah. Mangkana keur mahal ayeuna emasnya. Geus turun deui apa? Kamari mah 3 juta sagram, 3 juta leuwih. Masyaallah. Boga 10 gram ge lumayan. Mas, kemudian rekening urang pariksa, budak. Rekening bapak ya baraha? Tinggal paguning 500 juta ieu. Nah, dihitung. Rekening bapak sabaraha? Aya 2 juta, teu kudu dihitung eta mah, cokot kabeh jeung biaya Ramadan. Zakat, mulai eta zakat. Ti ayeuna dihitung. Ya, harta naon anu wajib kudu zakatan ti mulai ayeuna dihitung. Diroris, dicek aya sabaraha duit, persiapkeun untuk dikeluarkan zakatnya. Yang tidak mampu untuk berzakat karena zakat itu adalah wajib dan ada ukuran-ukuran yang nisab zakat. Insyaallah dijelaskan dalam bab zakat. Masya Allah. Hitung di ayeuna. Yen wajib zakat, ieu mah teu wajib. Zakatna sabaraha persen? Teu bisa nanyakeun ka kiai ka ustaz. Insyaallah. Matak persiapan terakhir maliyah. Persiapan yang hubungannya dengan mal, harta alias duit. Masyaallah. Sebab ibadah urang nya lamun teu make harta, teu make duit, moal jalan. Tingkatan orang seperti itu. Maka persiapan yang terakhir adalah persiapan maliyah, harta, duit harus dipersiapkan untuk biaya ibadah puasa, baik sedekah, infak maupun zakat. Seperti itu. Hadirin jamaah ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita kaji pada pertemuan ini, salah satu persiapan adalah persiapan fikriyah, persiapan ilmu tentang ibadah puasa Ramadan ini. Jangan sampai ibadah Ramadan kita dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun kieu keneh bae. Seperti ini terus. Ya, begini-begini saja. Kieu bae dari Ramadan ke Ramadan, kieu. Ramadan kamari kieu, Ramadan ayeuna kieu. Eueuh athar, eueuh tapak, eueuh dampak, tidak ada dampak dan akibat daripada pelaksanaan ibadah Ramadan itu sendiri. Padahal Allah dengan jelas mengatakan la'allakum tattaqun. Maraneh kabeh diparentah ku aing ngalaksanakeun ibadah puasa cek Allah, kata Allah, supaya siap kabeh sieun ka aing. Bahasa kasarna kos kitu, supaya kamu sekalian bertakwa. Takwa teh sieun. Eta tinggal ngaragat diri ka urang aing teh sieun teh ku Allah. Masya Allah. Mantak dalam kajian tasawuf, khauf eta khauf dijadikan makom. Masya Allah, termasuk makom khauf eta sieun. Lamun urang sieun ka manusia, misalkeun aya orang anu rek ditewak ku polisi rek ditangkap karena melakukan kejahatan, dicari oleh polisi, akan ditangkap, akan dipenjara, dibui. Tak kira-kira orang tersebut
karena dia takut tertangkap oleh polisi, kira-kira sapepeting bisa hees mual. Dahar ngeunah mual. Masya Allah, tidak akan bisa tidur karena takut tertangkap oleh polisi. Nah, kalau kita takut kepada Allah, sieun ku Allah, takwa ngaranna, mau bisa sare-sare acan, Pak. Ingat karena siksaan Allah, ingat karena alam kubur aya siksa kubur, ingat alam akhirat aya neraka, sieun ku Allah. Mau bisa sare-sare aja. Hayangna ibadah terus ke Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para wali-wali Allah. Karena beliau sudah tertanam khauf dalam hatinya. Pak urang mah kitu. Sugan rai dina hati aduh aing sieun ku Allah. Sieun maut isukan, engke dikubur isukan, engke aya di alam barzah rek saha nu nulungan, digendir ku malaikat. Masya Allah, sieun. Masya Allah. Eta khauf pas kitu. Sieunnya la'allakum tattaqun, membentuk diri pribadi manusia supaya menjadi manusia anu sararieun ku Allah, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan utama kenapa Allah memerintahkan untuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang jadi masalah bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa ini supaya mencapai tujuan utama la'allakum tattaqun. Supaya nepi ka dikat. Ieu mah syariat teh heulaanan. Ulah puasa hakikat. Sebab puasa aya puasa syariat, engke aya puasa hakikat. Geus moal nyampe urang can nyampe. Bagaimana caranya supaya kita ibadah puasa kita ini sampai meraih menggondol la'allakum tattaqun. Tah supaya nepikeun ka dinya. Pan urang mah beres puasa kalah rame beres puasa. Bagaimana seharusnya kita melaksanakan ibadah puasa yang benar sehingga mencapai tujuan utama puasa la'allakum tattaqun? Dijawab oleh Al-Ghazali, Hujatul Islam Imamul Ghazali, beliau mengatakan. Ini sering saya sampaikan supaya memang untuk pribadi dan untuk kita semuanya masih panjang waktu kita di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Masih ada 27 hari lagi insya Allah. Apa kata Al-Ghazali? Ini selalu disampaikan pada pertemuan kuliah-kuliah subuh di awal Ramadan. As-saumu thalathu darajatin, mengingatkan supaya orang teh benar-benar ibadah urang ieu sampai kana derajat la'allakum tattaqun. Eta supaya yang nepikeun kana la'allakum tattaqun teh kumaha? Al-Ghazali mengatakan as-saumu thalathu darajatin, bahwa puasa terbagi menjadi 3 tingkatan. Aya 3 tingkat. Tingkat paling bocek, paling handap, tingkat kedua, dan tingkatan paling tinggi. Masya Allah. Ieu urang puasana asup ka mana ieu? Apakah tingkatan paling bawah, paling bocek? Kemudian tingkatan kedua atau memang sudah tingkatan yang terakhir, tingkatan yang utama dan istimewa. Yang pertama ada yang dinamakan saumul awam. Kalimatnya awam. Abdi mah jalmi awam. Nah, geuningan aya bahasa kitunya. Abdi mah jalmi awam cenah kiai. Awam teh bodoh meureun nya. Puasana jelema bodoh berarti gitu. Bisa jadi. Ada yang menafsirkan saumul awam. Awam itu amma, umum. Kebanyakan umumnya manusia melaksanakan puasa seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saumul khawas. Khawas itu tidak khosun. Puasanya orang ya khusus. Khusus ini bagi orang seperti ini, puasanya seperti ini. Masya Allah. Kemudian yang ketiga saumul khawasil khawas. Puasanya orang yang khusus, lebih khusus lagi. Masya Allah. 3 bagian. Saumul awam, saumul khawas, dan saumul khawasil khawas. 3 tingkatan. Ini kita masuk mana nih? Yang mencapai derajat la'allakum tattaqun itu yang mana puasanya? Mangga. Yang pertama adalah saumul awam. Apa itu? Amma saumul awam pakapul batni wal farji
an qadha'i syahwati. Yang dinamakan puasa saumul awam, kebanyakan umumnya manusia puasa seperti ini, kaful batni wal farji an qadha'i syahwati, mengekang menahan batni perut beteung wal farji jeung farji dari mana? An qadha'i syahwati, untuk tidak memenuhi syahwat dan keinginannya. Sehingga baginda Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsyu. Masya Allah. Jadi fa'il tina lapad laisa ilal ju' wal atsyu, kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin, kalau kita kaji dalam ilmu alat, kam li taksir, taksir eta loba seueur, mata maknanya berapa banyak? Banyak sekali, loba pisan. Min shaimin, orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, puasanya teu aya naon-naonan, sakeprul-keprul pun pahala dan ganjaran dari Allah. Masya Allah, teu meunang naon, teu meunang pahala, teu diganjar ku Allah puasana. Masya Allah. Illal ju' wal atsyu, kecuali yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Masya Allah, ganjaran pahala dekenging, tidak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah, hanya lapar dan haus saja. Masya Allah, rugi and rugi. Begitu datang ke akhirat, Gusti, ya Allah, mana ganjaran pahala Ramadan abi ya Allah? Tadi ya kan ditanya, orang nanyakan ke Allah, dibuktikan ke Allah, catatana ditinggali teh, ya Allah ya Rabbi, nilaina 0 besar. Geuning Gusti Allah ganjaranana. Protes orang di harapan Allah. Pan abdi puasa wae, sabulan tamat, sabulan tamat, Ramadan beres, Ramadan tamat. Mana ganjaran geuning eueuh? Masya Allah. Lantaran maneh puasana hanya sekedar nahan lapar haus jeung jima saja. Mata maneh, telinga anjeun, mata anjeun, kaki anjeun, tangan anjeun, lidah kamu, semuanya anggota tubuhmu tidak ikut berpuasa. Kata Rasul aing cek Allah, laisa lahu min siyami, eueuh ganjaranana. Masya Allah. Haju ka mana ya abdi cek eta jalminya. Ka mana ya abdi? Aya wayahna ka ditu. Ka mana? Kanu panas. Masyaallah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Puasa nomor kedua. Yang kedua adalah saumul khawas. Ta minimal urang ka dieu, kelompok anu ieu. Apa itu? Adalah bahwa saumus sholihin. Puasa yang kedua, puasa khawas, saumul khawas, adalah puasanya orang-orang yang soleh. Apa itu? Wa huwa kafful jawari anil atham. Di samping menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri ataupun jima pun, kafful jawari anil atham, semua anggota tubuhnya jawarih, anggota tubuhnya ditahan, dikekang anil atham, dari melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Artinya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, hubungan suami istri ataupun jima pun semua anggota tubuhnya ikut berpuasa. Tangan puasa. Puasa dari apa? Dari melakukan dosa. Telinga puasa. Puasa dari apa? Dari melakukan dosa. Menahan, puasa itu kan menahan, mengekang. Kemudian mata ikut berpuasa, menahan dari melihat yang diharamkan, yang dosa, ditahan, dikekang, tidak melihat sesuatu yang berdosa. Masya Allah. Nah, minimal kosti, minimal iya. Kelompok yang kedua, saumus sholihin, saumul khawas. Jadi di samping kita menahan diri dari lapar dan haus, jima pun semua anggota tubuh kita, mata, telinga, hidung, kemudian tangan, kaki, lidah, semuanya ikut berpuasa. Insya Allah. Tak iya kese.
susah dan sulit. Mangga. Fala yatimu dzalika illa bimudawamati khamsati asya. Untuk melaksanakan yang satu ini, menahan diri semua anggota tubuh kita menahan dari melakukan dosa alias berpuasa daripada dosa tersebut tidak akan sempurna illa bimudawamati khamsati asya, kecuali harus menekuni 5 poin perkara, harus melaksanakan 5 poin perkara ini. Supaya kita mencapai derajat puasa khawas, puasa di samping menahan makan, minum, jima pun semua anggota tubuh kita ikut berpuasa, harus bisa melaksanakan 5 poin perkara ini. Yang pertama, al-awwalu ghaddul basar an kulli ma yudhammu syar'an. Ayo contoh hiji walana. Coba kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya ibadah puasa kita ada pahala dan ganjaran. Pertama adalah ghaddul basar. Ghad itu adalah memejamkan mata. Dari mana? An kulli ma yudhammu syar'an, dari semua dosa yang dibenci oleh syara'. Masya Allah, puasa, mata kita puasa, Bu, Pak. Masya Allah, dari melihat sesuatu yang berdosa, Allahu Akbar. Kira-kira bisa 12 jam, ya, 12 jam tidak melihat yang berdosa, tidak melihat sesuatu yang kalau dilihat itu adalah dosa. Masya Allah. Ada 5 poin perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Yang masuk pada hadis tadi, kamin shaimin laisa lahu min syiyami ilal jum'at ilal jum'wal atsyu. Ada 5 poin perkara ini bahaya, hancur pahala puasa kita. Apa kata Rasul? Yang pertama al-kidbu, berbohong. Nah, tukang-tukang dagang, orang mudah-mudahan bisanya nggak bohong, berbohong, golofok, ya, berbohong itu batal puasa kita. Bu, iya sabaraha hargana? 5.000, 3.000 deh. Modalna gitu, menang. Demi Allah, Masya Allah. Jualan pakaian, iya sabaraha ieu? 200.000, 15-nya, itu menang modal lagi atuh 15 mah. Apa geus ngabohong eta? Eta kos kitu eta ngabohong, berbohong. Geus dibayar can? Geus di kamari geus dibayar, beres. Padahal can dibayar. Ngabohong pan eta? Masya Allah, batal puasana. Ganjaran. Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati. Kelihatannya sepele, gampang, tapi eta Masya Allah, hancur pahala urang. Pahalaan gara-gara ngabohong. Yang kedua, wal gibah. Tak ieu deui nu hese. Masya Allah, gibah, menggunjing, ngomongkeun batur bahasa urang. Masya Allah, ieu ngomongkeun batur, gibah ngaranna, batal puasa urang, Bu. Bukan puasanya yang batal, tapi ganjaran pahala puasanya tidak ada. Gibah. Makanya resep urang makan gibah teh. Masya Allah. Kapanggih jeung babaturan, kapanggih jeung jamaah sajen biasa ngobrol kumaha pangaosan. Kadituna dulurna diomongkeun, tetanggana, kadang-kadang kolotna ge diomongkeun. Insyaallah kumaha ta puasana? Batal pahala puasana. Masya Allah, hati-hati gibah. Kemudian kadang-kadang orang teu ngomongkeun mah henteu keur balanja ngariung ya biasana. Urang keur milihan bonteng, eta nu balan sajen keur ngobrol. Urang pura-pura milihan bonteng paling ngadengekeun we ceulina. Eta kos kitu ge eta kos kitu batal pahala puasa. Masya Allah, hese amat hese bugu. Wan namimah, berikutnya adalah mengadu domba. Ya, ngadu domba biasa. Sabalah tangga si A, sabalah si B, dihareupeun si A ngagorengkeun si B. Dihareupeun si B ngagorengkeun si A. Atuh si A jeung si B ngadu. Eta ngaranna namimah. Batal pahala puasa. Leungit beak pahala puasa. Wal yaminul ghamus, sumpah golopok, sumpah palsu, itu pun dapat membatalkan pahala ganjaran puasa. Mang ieu sabaraha ieu? Cau nu kieu.
15.000 ulang 15 satu mang 10.000 deh. Mau menang meuli nage di tisu. Anu benar mang demi Allah. Sumpah golopok eta. Masya Allah. Batal puasana, batal pahala ganjar puasana. Kosong tidak dapat pahala puasa tersebut. Dan yang terakhir yang keempat tadi dikatakan wan nadru bisyahwatin. Masya Allah. Melihat dengan ada getaran syahwat itu pun dapat membatalkan pahala puasa. Tadi enggak segitu. Mau uci, abah uci, al-maghfurlah cilongok. Lamun urang hayang bisa ngalaksanakeun kos kieu, mata urang terhindar dari dosa, jeli urang terhindar dari dosa, kaki urang terhindar dari dosa, semua anggota tubuh kita terhindar dari dosa sehingga kita dapat pahala ganjaran ibadah puasa. Deui cara kecuali urang hees. Tidur sapopoe tas subuh sare. Hudang-hudang rek tah heula duhanya duha jam 8. Hudang duha beres duha hees deui. Lohor, hudang lohor hees deui. Asar, geus asar hees deui. Kakara hudang maghrib buka langsung. Salamat. Masya Allah. Bisa kira-kira urang kos kitu eta? Masya Allah. Ku hesek-hesekna ngaraksa ngajaga anggota tubuh urang dari dosa anu ngahancurkeun kana pahala ibadah puasa. Nepikeun ka kitu Abu Ya'uci Turstusi menyatakan seperti itu. Masya Allah. Tingkatan ieu wungkul ge urang geus teu bisa. Hese. Ustaz gitu. Sarua. Masya Allah. Masya Allah. Nah ieu jeung ngoreksi urang. Minimal kieu Bu, minimal kieu Pak. Ketika kita, ya Allah ya Rabbi, melihat sesuatu yang dosa, astagfirullah. Tah minimal kos kitu geus alhamdulillah. Ieu mah pan urang teu ngarasa dosa. Ngomongkeun batur jalan terus, teu ngarasa dosa hate teh. Masyaallah. Ngadengikeun omongan batur anu goreng, jalan terus. Tapi teu ngarasa dosa, eta kos kitu. Masyaallah. Geus istighfar ya Allah ya Rabbi aing batal puasa aing, batal ganjaran puasa. Geus alhamdulillah pas kitu ge. Ya Allah, abdi teu bisa menghindar ya Allah. Abdi itu bisa menghindar. Boga perasaan seperti itu sudah alhamdulillah. Jadi kita ingat bahwa ini, waduh, ini batal pahala puasa kita. Sudah alhamdulillah. Iya Masya Allah, teu ngarasa puasa ini. Ganjaran puasa nate batal, eta anu berbahaya. Ngarasa biasa puasa, biasa. Masya Allah. Dalam dicorongan kok, kenapa kita tidak menyapai la'allakum tattaqun eta? Kebocoran ibadah puasa orang lebahnya sehingga tidak mencapai derajat tujuan puasa la'allakum tattaqun. Asa kieu wae dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan asa kieu perubahan. Ternyata seperti itulah kebocoran pahala ganjaran ibadah puasa orang banyak yang hancur dan habis karena ibadah puasa orang tidak mencapai ibadah shaumul khawas. Menjaga semua anggota tubuh dari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lidah kita ketika kita selama berpuasa Ramadan, supaya pahala dan ganjaran kita dapat dari Allah karena puasa kita dan mencapai derajat la'allakum tattaqun. Awas, hati-hati, lidah kita harus dijaga. Dari apa? Anil ghibah wal kidbi wan namimah wal yaminul ghumus. Awas, jangan membicarakan ghibah, jangan berbohong, jangan mengadu domba, jangan bersumpah golopok. Jaga raksa lidah kita. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kaful uzun, telinga kita. Awas, didengarkan untuk mendengarkan apa ini? Al-udhun anistima'i kulli makruh, menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh agama. Kemudian yang keempat, kafu jami'il aqdha anil makari, semua anggota tubuh kita dijaga, dikekang, ditahan dari melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita mencapai derajat minimal yang kedua, apalagi yang ketiga yang paling istimewa tidak dijelaskan sekarang, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Puasa apakah yang tertinggi itu? Insya Allah akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjaga semua anggota tubuh kita dari melakukan dosa kepada Allah, dan itu yang akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Sakitu dari saya sekian, terima kasih, hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا جليل بذل الجلال والإكرام آمين. اصبر صبرا جميعا يا وكيل